Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat dikumpulkan dalam meskipun dengan media virtual, dengan segala kecanggihan teknologi yang ada saat ini, dalam keadaan yang insya Allah sehat dan bahagia. Tidak lupa, kita senantiasa mendawamkan sholawat, mencurah limpahkan kecintaan kita kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Karena atas jasa beliaulah kita dapat menikmati indahnya keislaman pada hari ini. Dan semoga kita semua, insya Allah, kelak menjadi salah satu umatnya, bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin sebelumnya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eliki Sumawati. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan untuk menjadi moderator pada acara kita, yaitu Jelasah Rohiyah pada bulan Juni 2021 ini. Oke, sebentar. Saya akan melihat. Ini ya. Nah, pada Jelasah Rohiyah kali ini, insya Allah akan saya bacakan dulu susunan acaranya, teman-teman. Untuk susunan acaranya, yang pertama itu ada konfirmasi amalan yaumi. Silahkan teman-teman mulai melakukan konfirmasi ya teman-teman di grup yang sudah disediakan. Amalan yauminya itu formatnya adalah nama, underscore, tilawahnya sudah atau belum, underscore al-masurat, sudah atau belum, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan mulai melakukan konfirmasi bagi yang belum melakukan konfirmasi. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke Zoom meeting, silahkan diajak lagi teman-teman yang belum ada di Zoom meeting ini, dan akan melakukan pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah. Setelah tilawah ada penyampaian materi, pelaksanaan penyampaian materi, kemudian ada dokumentasi, ada pembacaan doa Robiullah dan penutupan. Nah, mungkin di sini tidak disilatkan tanya jawab ya teman-teman. Jadi akan diutamakan penyampaian materi terlebih dahulu oleh narasumber. Jika masih ada waktu, nanti insya Allah akan dibuka mungkin sesi tanya jawab di akhir. Tapi mungkin jika belum tersedia waktunya, teman-teman silahkan jika ingin bertanya kepada Ustazah, nanti bisa mungkin difasilitasi melalui grup gitu ya, nanti disampaikan pertanyaannya kepada Ustazah. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita buka dulu acara ini. Untuk menambah keberkahan acara, kita buka dengan pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudari Dewi Trihandayani. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat Asy-Syamsi ayat 1-10 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha Artinya, demi matahari mengeringnya, demi siang ayat jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudari Dewi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Semoga baik beliau yang membacakannya maupun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke acara inti ya teman-teman. Itu acara inti dari Jalasa Ruhyah kali ini yang berjudul Tazkiyatun Nafs sama Al-Quran. Bersama Ustaz membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Jadi beliau ini Masya Allah sekali teman-teman sudah bergabung sangat awal. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah Asri Novianti. Selamat datang Ustazah. Izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu ya. Nah, beliau merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus dosen dari Prodi S1 Teknik Komputer di Universitas Telkom. Nah, saat ini juga beliau merupakan mahasiswa S3 Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, untuk riwayat pendidikan dari beliau itu satu Teknik Elektro ITB, kemudian melanjutkan S2-nya di Teknik Elektro ITB juga, dan saat ini beliau juga melanjutkan S3-nya, Masya Allah sekali, di Teknik Elektro dan Informatika ITB. Untuk riwayat organisasinya, beliau merupakan muslimah pada tahun 2012 sampai 2016 Universitas Telkom, kemudian pada tahun 2016 sampai 2019 kemuslimahan di Yayasan Berlian Cabang Selatan, dan pada tahun 2020 hingga sekarang beliau berada di Departemen Kajian Strategis Putri Yayasan Berlian. Nah, beliau juga pernah kecimpung gitu ya di Gamais dan BKM ITB pada tahun 2000 hingga 2004 ketika melaksanakan studinya di S1 Teknik Elektro ITB. Hobi beliau yaitu membaca dan menulis, Masya Allah. Dan beliau memiliki moto, berbekalah, sesungguhnya sebaik bekalan adalah takwa. Beliau memiliki cita-cita, yaitu pulang dalam kondisi terbaik, Nul Khotimah. Insya Allah kita juga memiliki cita-cita yang sama, dan semoga kita semua dapat mencapai hal tersebut gitu ya, di akhir hayat kita semua. Oke, mungkin tadi lupa belum disebutkan, beliau juga merupakan ibu dari 2 orang anak yang lucu. Anak pertama bernama Syifan Raziza, berusia 14 tahun, dan anak kedua bernama Haris Takia Abdurrahman, berusia 5 tahun. Oke, mungkin nanti kalau anaknya mau ikut boleh saja. Nah, karena beliau sudah bergabung di tengah-tengah kita semua, mungkin tidak berlama-lama lagi ya. Mari kita dengar materi Tazkiyatun Nafs bersama Al-Quran bersama Ustazah Asri Novianti. Kepada beliau, dipersilahkan. Ya, baik, jazakillah khair ya, Dek Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair ya atas jazakumullah khair atas undangannya gitu ya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua gitu ya. Terakhir bertemu kayaknya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT karuniakan berkah yang banyak dari pertemuan kita gitu ya. Untuk materi yang akan disampaikan, saya izin share screen ya. Sebentar ya. Sudah muncul belum ya? Sudah Ustazah, tapi belum ya. Sudah slideshow sekarang. Sudah ya? Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja ya. Ya, sudah. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sadaqallahul. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah SWT menyampaikan kita ya ke hari ke berapa ini? Hari ke 25 ya, 25 Syawal ya. Kalau saya tidak salah ya. Alhamdulillah ala kulli hal Allah sampaikan ke hari ini. Semoga semangat ibadah yang pernah kita rasakan di bulan Ramadan kemarin, yang pasti biasanya menggebu-gebu ya kalau Ramadan itu ya. Semoga bulan Syawal ini Allah SWT memudahkan kita untuk bisa mempertahankan apa yang sudah kita coba bangun ya kemarin di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Rob yang kita sembah di bulan ini, Rob yang kita ibadahi di bulan ini adalah Rob yang sama dengan yang kita kejar rahmatnya di bulan Ramadan yang lalu. Ya. Ini semoga semangat itu tetap ada, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk melanjutkan amal-amal yang sudah kita coba bangun di bulan Ramadan ya. Di antaranya mungkin saum sunnah ya, yang masih diberi kesempatan oleh Allah di bulan Syawal ini. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mengejar keutamaan saum Syawalnya. Ya amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Tadi sudah dibacakan ya oleh yang bertugas tilawah Quran. Saya juga mengutip ulang itu di awal pertemuan kita, surat Asy-Syams ya. Allah SWT berfirman, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya potensi ketakwaan, potensi fujur ya, dan potensi ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, maka kata Allah, beruntung banget gitu orang yang mensucikan jiwanya. Tetapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 gitu ya. Kita kenalan dulu mungkin ya sama nafs, apa yang dimaksud dengan nafs gitu. Karena judulnya Tazkiyatun Nafs bersama Al-Qur'an. Jadi manusia itu kan Allah ciptakan terdiri atas jasadiyahnya gitu ya, kemudian ruhiyahnya, kemudian akliyahnya gitu. Jadi ada komponen jasadnya, ada ruhnya, ada akalnya. Nah, an-nafs dalam bahasa Arab itu maknanya ruh atau jiwa. Jadi kita sering menerjemahkannya sebagai jiwa ya. Jadi kalau nafsul insan berarti jiwa manusia. Gitu. Kalau secara istilah ruh itu, an-nafs itu sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia yang bersifat halus gitu ya, yang bisa merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan segala macam status emosi lah gitu ya. Itu an-nafs itu. Nah, tanpa an-nafs ini, manusia tuh kalaupun hidup itu seperti mati gitu ya. Jadi badan manusia tuh nyaris nggak ada bedanya dengan patung kalau tidak ada jiwa ini. Kalau jiwa ini tidak hidup, maka dia seperti sesuatu yang mati gitu. Walaupun jasadnya ada, tapi jiwanya tidak hidup gitu ya. Ada 3 jenis jiwa manusia, atau dalam bahasa Arabnya nafsul insan. Ini kita kenalan ini. Jadi karena materinya tuh sebenarnya panjang, ini tuh ada 30-an slide ya, terus nanti saya coba skip karena terlalu banyak juga mungkin ya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk bisa mengambil hal-hal yang pentingnya gitu ya, menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin saya akan cepat menjelaskannya. Ada 3 jenis jiwa manusia. Yang pertama ada an-nafsul mutmainnah, kemudian an-nafsul lawwamah, ada an-nafsul amarah. Kita coba review sedikit ya, karena mungkin sebagian besar teman-teman di sini juga udah pernah mengkaji ini ya sebenarnya. An-nafsul mutmainnah itu kalau diterjemahkan jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu tenang, mantap gitu ya, jiwa yang tenang. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang? Jiwa yang kekuatan ruhnya, kekuatan ruh ini bersumber dari qalbnya, dari hatinya, azamnya, kemudian akalnya gitu ya,
itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi sederhananya kekuatan ruhnya itu jauh melebihi kekuatan hawa nafsunya, sehingga yang sering menang itu adalah kekuatan ruhnya di atas hawa nafsunya. Sehingga hamba Allah yang seperti ini, hamba Allah yang punya nafsu mutmainnah ini, kecenderungannya mengingat Allah aja gitu. Jadi dimudahkan oleh Allah SWT untuk sepanjang waktu mengingat Allah SWT. Dan mereka itulah yang diberikan kemantapan hati, ketenangan hati oleh Allah SWT. Dan mereka lah yang dipanggil oleh Allah SWT di dalam surat Al-Fajr ya, bahwa kelak nanti di ujung hayatnya akan dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Rabbmu gitu ya, dengan tenang gitu. Mereka inilah yang diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk bisa kemudian mantap gitu ya, tenang gitu sepanjang hidupnya. Walaupun yang namanya ujian, manusia kan tidak lepas dari ujian, manusia tidak lepas dari khilaf. Tetapi tadi gitu ya, kekuatan ruhiyahnya itu melebihi kekuatan hawa nafsunya, jadi dominannya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Nah, kemudian ada tingkatan nafsu yang kedua, yaitu an-nafsu lawamah. Kalau diterjemahkan, nafsu lawamah ini nafsu jiwa yang menyesali. Jadi jiwa yang tabiatnya itu menyesal gitu ya. Nafsu lawamah ini jiwa manusia yang kekuatan ruhiyahnya, kekuatan ruhnya, kekuatan qalbnya, azamnya, akalnya itu sebanding lah kurang lebih gitu ya dengan kekuatan hawa nafsunya. Karena sebanding, jadi memang seringnya tarik-tarikan gitu. Ada saatnya yang menang tuh ruhiyahnya gitu ya. Ada saatnya yang menang hawa nafsunya. Tapi setiap kali kemudian hawa nafsunya mengalahkan ruhiyahnya, maka nafsu lawamah ini selalu nyesel gitu. Jadi dia masih punya penyesalan, dia masih punya kesadaran. Karena ketidaksempurnaannya dalam mengenal Allah SWT, jadi sering jatuh gitu ya. Sering jatuh kepada hawa nafsunya. Tapi setiap kali lalai, kemudian dia menyesal gitu. Jadi nafsu ini yang masih sangat sering menyesali dirinya. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah an-nafsul amarah. Semoga kita terlindung dari yang ketiga, nauzubillah min dzalik, yang insya Allah akan semua tidak masuk kategori ini. Insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Semoga Allah melindungi. An-nafsul amarah ini jiwa yang memang tabiatnya, kecenderungannya, dominannya pada keburukan aja gitu. Jadi kalau mutmainnah itu kecenderungannya, dominannya itu dalam kondisi yang tenang, karena dominannya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kalau nafsu lawamah itu pertengahan gitu ya, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang dia ingat lagi gitu, dan ketika mengingat dia nyesel banget gitu sama Allah. Nah, kalau nafsu amarah itu justru dominannya pada keburukan. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena yang dominannya adalah kekuatan hawa nafsunya. Jadi cenderung pada syahwat, cenderung pada kemaksiatan. Nah, kita semua sebenarnya sedang berjuang gitu ya, sedang berjuang. Pasti kita pengennya kan sampai ke nafsu mutmainnah gitu ya. Apalagi kalau cita-citanya husnul khatimah gitu. Kata para ulama, cukuplah husnul khatimah itu menjadi penjelas dari kualitas hidup seseorang sepanjang hidup, ya Masya Allah gitu ya. Jadi pengen banget gitu suatu saat nanti ketika ajal menjemput, Allah memanggil kita dengan panggilan tadi, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah gitu kan, kita pengennya seperti itu. Tapi bisa jadi mayoritas kaum muslimin gitu ya, mungkin masih ada di taraf yang berjuang gitu menuju ke sana. Kita bisa sama-sama introspeksi ya masing-masingnya. Apakah kita masih berjibaku gitu ya di nafsu lawamah? Kalaupun iya, maka jangan patah semangat gitu ya. Kita berusaha terus dan memohon pertolongan Allah SWT. Semoga Allah sepanjang sisa usia yang masih Allah berikan, semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kita untuk terus gitu berprogres positif gitu ya, terus berusaha menjadi lebih baik, dan sampai akhirnya kemudian Allah memasukkan kita ke dalam kategori jiwa yang nafsu mutmainnah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, tadi kita mengenal nafsu manusia gitu ya, ada istilah-istilah itu. Nah, kita sekarang mengenal jenis amal ibadah manusia. Ini sederhana sih sebenarnya. Yang pertama ada yang namanya amalan zohir atau amal ibadah zohir atau ibadah yang zohir.
Zohir itu kan nyata gitu ya. Apa yang dimaksud ibadah zohir? Ibadah zohir itu ibadah atau amal-amal yang terlihat secara zohir karena melibatkan anggota fisik gitu. Hampir semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT itu kategorinya masuknya ibadah zohir ya, maksudnya yang melibatkan anggota fisik kita. Misalnya saum walaupun tersembunyi, tapi ada sisi-sisi yang masih bisa kita lihat gitu ya, sahurnya masih kelihatan gitu ya, pas buka saumnya kita masih bisa melihat, jadi kita tahu oh ya si fulan ini saum gitu ya. Sholat, apalagi sholat kan ada gerakan yang harus mengikuti contoh Nabi SAW gitu ya. Jadi sholat, ibadah haji, zakat, infak itu walaupun bisa kita sembunyikan gitu ya, tetapi secara mendasar amal-amalnya termasuk amal yang zahir. Jadi kelihatan, terlihat dari luar gitu ya. Nah, ada lagi satu lagi ibadah yang batin sifatnya. Batin itu tersembunyi ya. Jadi kalau ibadah batin, ibadah yang dikerjakan oleh hati dan tidak melibatkan anggota fisik gitu. Jadi emang yang kerja tuh hati kita gitu, qalb kita gitu ya. Nah, karena qalb itu tersembunyi, maka ibadah batin itu memang sesuatu yang nggak bisa dilihat orang, nggak bisa dinilai orang juga gitu ya. Tersembunyi di dalam hati gitu. Hanya dirinya dan Allah SWT yang tahu gitu. Karena Allah yang Maha tahu lintasan hati. Bahkan yang tersembunyi dalam hati itu Allah tahu gitu. Nah, jadi ada namanya ibadah zahir, ada ibadah batin. Nah, yang kita bahas sebenarnya di dalam tazkiyatun nafs itu amalan-amalan yang termasuk ke dalam kategori ibadah batin. Nah, kita coba masuk ke tazkiyatun nafsnya ya. Jadi kalau secara makna istilah, tazkiyah itu kan mensucikan. Tazkiyatun nafs itu berarti mensucikan nafs, mensucikan jiwa. Kata para ulama, yang disucikan itu jiwa kita dari 3 hal ya. 3 hal yang mendasar gitu. Yang pertama dari syirik. Syirik itu menyekutukan Allah SWT. Tapi teman-teman jangan ngebayangin syirik itu kita pakai sesajen gitu. Itu juga iya jelas itu ya. Tetapi sebenarnya makna syirik itu yang juga harus kita waspadai, termasuk makna yang halus ya. Makna syirik yang tidak tampak juga sebenarnya gitu ya. Yang mendasar syirik itu menyekutukan Allah SWT, yang harus senantiasa kita evaluasi dari diri kita, dari hati kita ya. Apakah ada ilah lain di hati kita selain Allah SWT itu ya. Mereka-mereka yang menyembah matahari, menyembah patung gitu, itu sudah jelas syirik kepada Allah SWT. Tapi kita yang mukmin pun, kita yang muslim dan berusaha menjadi mukmin yang baik gitu ya, sebenarnya sepanjang hidup akan selalu diuji terkait dengan bab ini ya. Jadi hal yang mendasar banget, ada ilah yang lain nggak sih di hati kita? Emang kan kita deklarasinya kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah SWT. Memang ilah itu apa? Ini sedikit mereview ya, yang sebenarnya mungkin teman-teman juga pasti pernah dapat materi ini. Ilah itu, kata Syekh Ibnu Taimiyah, ilah itu adalah segala sesuatu yang digandrungi hati. Segala sesuatu yang hati kita tuh senang banget sama itu. Hati kita tuh gandrung banget gitu ya. Gandrung tuh mengidolakan atau pokoknya cemas, harap, ada cemas, ada harap pada sesuatu itu gitu. Jadi sesuatu yang kita khawatiri jauhnya, tapi kita rindukan kedekatannya gitu. Jadi kalau kita jauh, nggak enak gitu hati itu ya. Kita cemas, kita khawatir gitu, itu ilah. Jadi apapun segala sesuatu yang digandrungi, segala sesuatu yang sangat mendominasi hati dan pikiran kita, itu berpotensi menjadi ilah gitu. Maka kita juga harus waspada ya. Seorang istri, ini sebagian besar belum menikah, mungkin ya aku sudah menikah. Gak apa-apa ya, seorang istri yang sangat mengkhawatirkan, apa maksudnya, jadi menjadikan segala suaminya segala-galanya gitu ya, kepikiran aja gitu, atau misalkan khawatir gitu, suaminya menjauh dan rasa takutnya besar sekali gitu, suami yang jauh itu bisa jadi suaminya berpotensi menjadi ilah selain Allah SWT. Seorang yang menjadikan harta segala-galanya, yang dikejar banget, dipikirin siang malam gitu ya, yang sangat ditakutkan kehilangannya,
itu juga berpotensi menjadi ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada ilah selain Allah. Allah menjadi prioritas tertinggi. Allah menjadi orientasi utama. Allah menjadi goal kita yang paling besar. Gitu. Obsesi terbesar kita adalah mengejar Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Biasanya obsesi itu terlihat jadi apa yang sering kita mimpikan mungkin ya, atau teman-teman bangun tidur pertama kali apa yang kepikiran gitu ya. Misalkan kepikirannya panik gitu, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu gitu ya. Padahal sunnahnya, tuntunannya bangun itu kemudian kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala karena kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, misalkan seperti itu ya. Jadi kita sepanjang hidup deh kalau menurut saya ini sesuatu yang harus selalu kita cek and recheck. Ilah saya itu Allah Subhanahu wa taala kah masih yang mendominasi hati saya itu Allah kah gitu ya? Atau yang sudah ada yang lain yang mendominasi gitu. Harap cemasnya kita, kangennya kita, rindunya kita ternyata bisa jadi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama gitu, tapi kepada yang lain. Maka tazkiyatun nafs itu kata para ulama mensucikan jiwa dari yang pertama banget menjaga orientasi agar senantiasa Allah aja gitu. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus kan gitu ya slogannya. Jadi Allah dulu, apa-apa tuh ingatnya pertama Allah gitu. Ketika kita butuh sesuatu yang diingat pertama kali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada apa-apa tuh Allah lagi yang diingat gitu ya. Yang pertama kali diingat adalah Allah. Jadi refleksnya pada Allah ini yang harus kita latih terus gitu ya. Bahwa tidak ada orientasi terbesar kita, tidak ada obsesi kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian jadi goal, orientasi, niat itu tuh menjadi akar dari tazkiyatun nafs ya. Nah, kemudian yang kedua mensucikan jiwa dari apa? Yang kedua mensucikan jiwa dari kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga mensucikan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Kan banyak ya penyakit-penyakit hati yang harus kita waspadai ya. Misalkan sombong, takabur, misalnya dari dengki, berprasangka buruk gitu misalkan ya. Itu penyakit-penyakit hati, ragu-ragu aja gitu, was-was, itu juga penyakit hati. Jadi tazkiyatun nafs itu upaya untuk gimana caranya supaya jiwa kita bersih dari hal-hal yang seperti itu. Bersih dari orientasi yang nggak lurus gitu ya. Bersih dari kemaksiatan dan dosa, dan bersih dari penyakit hati. Ini yang sebenarnya kita pelajari di tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ini areanya, wilayahnya merupakan ibadah batin. Jadi yang kita bicarakan amalan-amalan yang batin sebenarnya, karena terkait dengan sangat erat kaitannya dengan qalb, gitu, dengan hati manusia. Ini perkenalan dulu ya, perkenalan dengan tazkiyatun nafs. Nah, ini mungkin pertanyaan yang di awal biasanya harus kita jawab supaya kita punya semangat. Kalaupun nanti, dan ini memang nggak akan bisa tuntas satu pertemuan sebenarnya gitu ya. Kalau kita perhatikan buku-buku tazkiyatun nafs, kitab-kitab tazkiyatun nafs itu tebal-tebal ya. Jadi memang perjalanan panjang untuk belajar bisa jadi itu ya. Tidak akan selesai satu pertemuan sebenarnya. Tapi kalau di awal kita sudah dapat insight-nya gitu ya, kita ngerti banget kenapa penting gitu, dan kita sepakat gitu bahwa ini tuh sesuatu yang penting, harus diberikan effort, harus diberi perhatian, maka nanti selepas pertemuan ini teman-teman bisa baca bukunya, bisa secara mandiri untuk mengejar ilmu gitu ya terkait dengan tazkiyatun nafs ini. Kita coba review ya, kita coba gali di awal kenapa sih perlu belajar tazkiyatun nafs, emang apa sih pentingnya tazkiyatun nafs gitu ya. Nah, ini kita coba lihat alasan pertama itu karena tazkiyatun nafs itu terkait amalan hati ya. Alasan pertama kenapa tazkiyatun nafs ini menjadi sesuatu yang penting, karena amalan hati itu punya bobot yang besar banget di timbangan amal kelak yaumul akhir. Jadi bobotnya tuh berat itu. Bahkan jauh lebih berat dari amal-amal zahir. Bisa jadi. Jadi amalan hati itu menjadi salah satu penentu diterimanya amalan zahir seorang hamba. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal oleh Allah SWT itu adalah salah satunya ya, yang pertama yaitu niat yang lurus, niat yang benar, niat karena Allah SWT. Nah, niat ini adalah amalan hati banget itu, dan tadi disebutkan jadi akarnya tazkiyatun nafs itu. Amalan zahir
mau sehebat apapun, mau sekeren apapun, kan tadi kan kalau amalan zahir itu kelihatan dari luar ya, ada labelnya lah gitu. Entah itu sifatnya kuantitatif atau sesuatu yang memang tampak secara penglihatan kita bisa melihatnya gitu ya. Amalan zahir itu mudah memukau. Tapi sesungguhnya amalan zahir itu nggak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sia-sia kalau tidak disertai dengan niat yang benar. Nah, niat ini adalah amalan hati banget gitu ya, amalan hati. Nggak semua amal baik di dunia itu otomatis terkonversi jadi amalan yang bobot, yang berat di timbangan amal. Nggak semua amal baik di dunia kan banyak banget ya. Kita bersikap ramah sama orang itu juga jadi amal baik. Kita rajin belajar itu juga amal baik. Pokoknya banyak banget. Kita bersegera melakukan hal-hal yang positif itu juga jadi amal baik gitu ya. Tapi ternyata amal kebaikan di dunia itu nggak semuanya terkonversi, nggak semuanya automatically gitu ya terkonversi jadi amal yang ada bobotnya di timbangan amal. Allah SWT sudah mengisyaratkan warning sebenarnya, peringatan bahwa nanti tuh ya di yaumul akhir gitu, kata Allah SWT, ada sekelompok orang yang sebenarnya dia tuh udah ngerasa banyak amal gitu di dunia. Dia udah ngerasa berlelah-lelah gitu melakukan banyak amal di dunia, tapi ketika kemudian Allah tampakkan semua amalnya, ketika tiba masanya hisab gitu ya, kok nggak muncul ya gitu amalan yang dulu dilakukan di dunia. Ketika bertanya, ya Allah, dulu saya sempat begadang gitu ketika belajar mau ujian gitu, itu kan amal baik ya. Nah, tapi kok nggak saya lihat sih gitu. Atau ketika ditimbang tuh ternyata kok nggak ada ya di timbangan amal. Itu ibarat kapas yang bertebaran nggak ada bobotnya gitu ternyata. Atau jadi debu yang berterbangan yang ternyata coba kalau debu itu kalau kita timbang ada bobotnya nggak, teman-teman, kan nggak ada ya. Kalau debu yang menggumpal mungkin masih ada tapi kecil banget kan gitu ya. Apalagi yang nggak menggumpal ya, itu kayak sesuatu yang berterbangan aja nggak ada bobotnya. Nah, ternyata ada amal-amal kebaikan yang nanti pas dia mulai akhir, itu kita mengira itu tuh bisa jadi amal yang bobotnya berat di timbangan amal, ternyata nggak jadi apa-apa gitu. Kenapa begitu? Karena ternyata amal baik itu kita lakukan sebatas untuk mengejar kebaikan atau kemudahan urusan kita di dunia, misalkan, dan kita terlupa tidak ngelingin amalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlupa nggak membuat kaitan gitu dari amal itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syarat pertama banget. Syaratnya adalah niat yang benar, niat yang lurus, niat yang ikhlas. Amalnya itu benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejar ridhonya Allah gitu ya, atau mengejar akhirat gitu dengan amalan itu. Jadi itu sebabnya niat itu jadi sesuatu yang penting. Amalan zahir mau sehebat apapun ternyata nggak jadi apa-apa kalau tidak disertai dengan niat yang benar. Dan cukuplah jadi pengingat bagi kita gitu ya masalah niat ini. Hadis Nabi SAW tentang kelompok manusia yang pertama kali dihisab. Yang pertama akan dihisab dan kemudian dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakanya. Jadi hadis ini sebenarnya kabar supaya warning banget gitu. Apalagi kalau kita baca hadis ya, Masya Allah, subhanallah gitu ya, ternyata kita tuh dekat dengan 3 kategori yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Nah, hadisnya hadis sahih, hadis riwayat Muslim ya. Kalau hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih gitu. Artinya memang ini jadi pengingat banget dan cukup lagi jadi menjadi sesuatu yang membuat kita harus takut kepada Allah, harus takut gitu ya dalam setiap amal-amal kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya 3 kelompok manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT itu adalah yang pertama, teman-teman juga mungkin tahu ya hadisnya. Yang pertama itu adalah lelaki yang berjuang di jalan Allah SWT, yang dia syahid gitu ya. Syahid atau mujahidin lah kalau kita mau menyebutkannya ya. Yang syahid di jalan Allah SWT karena berjuang di jalan Allah SWT. Tapi ketika Allah bertanya kepada lelaki ini, apa yang kamu lakukan di dunia? Terus kemudian lelaki ini jawab, aku berjuang untukmu ya Allah. Aku berjuang fisabilillah hingga aku mati syahid. Terus kata Allah, kadzabta, kamu dusta.
kamu bohong gitu. Kata Allah, kamu sesungguhnya berjuang karena ingin mendapatkan pengakuan sebagai seorang yang pemberani gitu, di kalangan teman-temanmu gitu ya, di kalangan manusia, di zamanmu. Dan engkau sudah mendapatkannya, kata Allah. Dan engkau sudah mendapatkannya. Karena setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Kan teman-teman ingat hadis itu ya. Wadikul limri'im manawa. Dan bagi setiap orang apa yang diniatkan. Jadi hati-hati dengan niat. Karena setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Kamu sesungguhnya berjuang tidak untukku, tapi untuk mendapatkan pengakuan dari yang lain bahwa engkau adalah seorang pemberani dan engkau sudah mendapatkannya. Maka masuklah ke dalam neraka, kata Allah. Ya Allah, ini orang yang berjuang di jalan Allah. Yang amalnya aja kan nggak mudah ya, gitu sampai syahid loh gitu. Artinya sudah mengorbankan jiwanya, sudah sampai ke puncak amal, tapi kemudian karena ada yang miss di niatnya, dan Allah Maha tahu itu gitu ya, maka nggak jadi apa-apa di sisi Allah, walaupun yang sudah dia lakukan adalah sesuatu yang spektakuler itu, sesuatu yang hebat banget lah gitu ya dalam pandangan manusia. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kata Rasulullah SAW, yang kedua adalah ini juga deket banget sama kita sebenarnya gitu ya. Yang kedua adalah yang mengajarkan Al-Quran atau Ahlul Quran lah kalau kita menyebutnya ya sekarang. Ketika ditanya oleh Allah SWT, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Kemudian dia menjawab, aku sudah mengajarkan kalammu ya Allah. Terus kemudian untuk siapa gitu kata Allah. Kemudian lelaki ini, dia berkata untukmu ya Allah. Tapi kemudian kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Kamu sesungguhnya mengajarkan Al-Quran supaya dipandang orang yang berilmu. Gitu ya. Maka masuklah ke dalam neraka. Dan kemudian yang ketiga adalah orang yang sedekahnya Masya Allah gitu ya, dermawan lah gitu kalau kita menyebutnya ya. Maka Allah bertanya kepada orang ini, apa yang sudah kamu lakukan dengan karunia harta yang aku berikan kepadamu? Maka dia menjawab, aku sudah sedekahkan di jalanmu untukmu ya Allah. Tapi kemudian lagi-lagi Allah SWT menolak, nggak approve gitu ya, nggak meng-ACC amalnya. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Sesungguhnya kamu mengeluarkan itu karena kamu ingin dipandang sebagai seorang yang dermawan. Maka masuklah ke dalam neraka. Jadi Rasulullah mengatakan mereka lah yang pertama kali dihisab. Jadi yang dihisab itu amalan hati ya. Betapa amalan hati ini sesuatu yang nggak bisa diabaikan ya teman-teman. Jadi cukuplah hadis ini menjadi pengingat. Coba kalau kita perhatikan ya, 3 pekerjaan yang dilakukan itu yang dilakukan oleh 3 orang tadi ya, itu pekerjaan yang lekat banget sama kita yang mengikuti tarbiyah gitu ya, sama kita yang berusaha untuk aktif berdakwah gitu ya, berjuang di jalan Allah gitu. Terus kemudian kita juga, apalagi kalau yang sudah megang binaan gitu, kita pasti mengajarkan ayat-ayat Allah SWT. Saya yang lagi ngomong ini tuh juga sedang dalam masa pemantauannya Allah kan gitu ya. Kemudian kita juga berinfak gitu di jalan Allah. Kita semua dekat dengan 3 jenis pekerjaan itu. Maka niat itu jadi sesuatu yang harus diberikan effort, harus diberikan usaha, perhatian gitu ya. Jangan disepelekan, karena kalau di niat ternyata nggak jadi apa-apa. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan, kelak di yaumul akhir itu ada sekelompok orang yang orang lain mah pada bawa bekal gitu ya, pulangnya dia nggak bawa bekal, padahal dulu ketika di dunia dia tuh capek, lelah, beramal banyak, tapi ternyata ketika pulang nggak jadi apa-apa. Maka lagi-lagi niat itu amalan hati, dan ini harus menjadi satu perhatian kita. Nah, ada yang juga Masya Allah ya, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu manusia paling mulia setelah Rasulullah SAW ya. Allah mengkaruniakan kemuliaan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kata Imam Ibnu Rajab ya, Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi manusia yang mulia setelah Rasulullah SAW, bukan karena salatnya, bukan karena ibadah hajinya, bukan karena ibadah sahurnya gitu ya, bukan karena sedekahnya. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, ini kata Imam Ibnu Rajab ya, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi
manusia yang mulia setelah Rasul SAW itu karena sesuatu yang bertengger di hatinya. Karena sesuatu yang ada di dalam hatinya, apa itu? Tidaklah dia berkata atau berbuat semata-mata ditujukan untuk Allah SWT. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, Abu Bakar As-Siddiq itu diberi keutamaan kan sampai Rasulullah SAW itu mengabarkan ya tentang Abu Bakar As-Siddiq ini, kalaulah keimanan dan ketakwaan seluruh manusia dikumpulkan jadi satu, terus ditimbang, dibandingin sama timbangan keimanan dan ketakwaannya Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah SAW, masih kalah gitu kumpulan semua manusia ini dibandingkan bobotnya, beratnya keimanan dan ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah itu. Dan lagi-lagi itu karena sesuatu yang ada di dalam hatinya, kata Imam Ibn Rajab. Nah, kita juga bisa belajar dari Uwais Al-Qarni ya, seorang yang tidak dikenal di bumi tapi sangat dikenal di kalangan penduduk langit. Coba bayangkan Uwais Al-Qarni itu ya, teman-teman. Uwais Al-Qarni itu sebenarnya hidupnya sezaman dengan Nabi SAW. Tapi qadarullah tidak pernah bertemu dengan Rasul SAW. Jadi nggak pernah bertemu, nggak pernah berinteraksi. Tapi Uwais Al-Qarni ini, kan Rasulullah SAW berarti kan nggak pernah mengenalnya gitu ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah berinteraksi sama yang namanya Uwais Al-Qarni. Tapi Rasulullah SAW tahu tentang Uwais Al-Qarni dari mana coba? Karena Allah SWT yang langsung mengabarkannya kepada Rasulullah SAW. Ini gimana gak hebatnya gitu orang ini gitu ya. Uwais Al-Qarni ini sampai dikabarkan ada hadis khusus tentang Uwais Al-Qarni. Padahal Rasulullah SAW gak pernah ketemu juga, gak pernah berinteraksi. Tapi Rasulullah SAW tahu ciri-cirinya, tindak tanduknya gitu ya. Perilakunya seperti apa, taunya dari siapa? Taunya dari Allah SWT yang mengabarkan langsung. Ini betapa Allah mencintai Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW mengabarkan kepada Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, kalau jika engkau bertemu dengan seorang yang ciri-cirinya seperti ini ya, mintalah ampunan dan doa darinya. Karena sesungguhnya doanya doa yang makbul, diterima oleh Allah SWT, saking Allah cinta kepada hambanya ini, kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kalau secara jasad ya, orang lihatnya dari luar tuh biasa banget. Saking biasanya gitu ya, saking kalau biasa tuh maksudnya nggak ada, kalau orang tuh ngelihat nggak ada sesuatu yang spesial lah di Uwais Al-Qarni, biasa banget, kayak nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan lah dari Uwais Al-Qarni gitu ya. Saking biasanya ya, Umar bin Khattab kan nyari-nyari Uwais Al-Qarni setelah dikabarkan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab tuh kan nyari-nyari gitu, pengen tahu yang mana gitu yang namanya Uwais Al-Qarni gitu. Jadi Umar bin Khattab tuh rajin nyari gitu kan dari Yaman ya. Nah ketika satu kali di masa haji ya, Umar bin Khattab itu kemudian bertemu dengan rombongan dari Yaman. Yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab saat itu, kenal nggak Uwais Al-Qarni? Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais gitu? Dan semua yang ditanya, yang rombongan haji Yaman itu ya, itu tuh heran gitu. Ngapain Umar bin Khattab kok nanya-nanya Uwais gitu? Kok yang ditanya kok Uwais sih gitu, saking nggak biasa banget gitu di hadapan manusia mah gitu ya. Dan ketika ternyata qadarullah ada yang mengenal Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni memang saat itu ikut berangkat haji ya, tapi dikasih kerjaan apa coba Uwais sama rombongan haji itu? Saking biasanya, saking ya nggak dianggap mungkin ya, maksudnya secara manusiawi itu tidak diistimewakan gitu ya oleh yang lain. Jadi di rombongan haji ini, Uwais Al-Qarni itu diberi tugas menjaga kendaraan, menjaga unta-unta gitu, unta-unta para jemaah haji yang dari Yaman. Sampai segitunya gitu. Tapi kemudian ketika Umar diberitahu ya, langsung bergegas dan langsung menemui Uwais Al-Qarni gitu. Saking sangat yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Terus selain minta doa tuh ya, Umar bin Khattab tuh sok mau apa gitu, kata Umar bin Khattab gitu ya, mau apa gitu ya, ingin mengistimewakan gitu Umar bin Khattab. Tapi Uwais Al-Qarni mah nggak pengen apa-apa gitu ya. Jadi inilah sosok yang
di bumi mungkin nggak dikenal, tidak banyak orang mengapresiasi, tidak banyak orang meng-acknowledge gitu ya, tidak banyak orang merecognize bahkan gitu ya. Tapi dia dicintai oleh Allah SWT karena apa? Karena hatinya itu. Karena jadi Uwais Al-Qarni itu pernah sangat pengen banget ketemu Rasulullah SAW gitu ya. Tapi Uwais Al-Qarni itu terkendala karena ibunya sudah sepuh dan sakit-sakitan. Karena dia tahu gitu ya, beliau ini tahu ya, Uwais Al-Qarni tahu keutamaan berbakti kepada orang tua, jadi tidak memaksakan diri. Pernah satu kali ngelobi ibunya gitu ya, sangat pengen banget ketemu Rasulullah SAW, pernah meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke Madinah, jalan kaki itu teh, karena memang seorang yang miskin gitu. Karena ibunya tahu ya, Uwais ini teh cinta kepada Rasulullah SAW, udah lama menyimpan keinginan untuk bertemu Rasulullah SAW gitu ya. Maka akhirnya ibunya mengizinkan. Ya silahkan gitu, kamu berangkat menemui Rasulullah SAW, tapi jangan lama-lama gitu kata ibunya ya, segeralah kembali. Nah kemudian Uwais Al-Qarni ini berjalan kaki kan dari Yaman ke Madinah coba. Dan karena memang nggak punya persediaan apa gitu ya dalam perjalanan, sampai pingsan di tengah jalan, pingsan, qadarullah gitu ya, dan sampai ke Madinahnya itu karena dibawa oleh orang yang menemukan Uwais Al-Qarni pingsan di tengah jalan. Sampailah kemudian di Madinah, dan qadarullah ya takdir Allah, dan Allah punya skenario tersendiri gitu ya. Ketika sampai di Madinah, ternyata Rasulullah SAW lagi nggak ada di Madinah gitu. Jadi lagi nggak ada di Madinah, akhirnya Uwais Al-Qarni sempat menunggu gitu ya beberapa saat, tapi karena ingat janjinya kepada ibunya gitu, mengingat janji kepada ibunya untuk segera kembali, akhirnya di tengah kegamangan gitu ya, pas udah kan kalau kita pasti alah udah tanggung nyampe sini gitu ya, balik lagi kebayang jauhnya, mungkin nggak akan bisa ketemu gitu ya. Kalau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW itu kan kategorinya tabiin ya, tidak menjadi sahabat gitu, tidak menjadi sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi Uwais Al-Qarni nggak mikir itu gitu ya. Yang diingat adalah janjinya kepada ibunya gitu. Sehingga akhirnya setelah menunggu beberapa saat, Uwais Al-Qarni memutuskan untuk kembali lagi. Coba kebayang ya, kalau kita mungkin mikirnya, ya Allah sia-sia banget ya perjalanan, padahal nggak ada yang sia-sia. Justru itulah bentuk kecintaannya Uwais Al-Qarni mengejar ridhonya Allah SWT lewat bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Allah tidak menghendaki pertemuan itu gitu ya. Maka Uwais Al-Qarni ini kategorinya masuk tabiin karena tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kita tahu bagaimana kisahnya Uwais Al-Qarni ini. Jadi amalan hati punya bobot yang berat di timbangan amal. Nah, niat, orientasi yang benar menuju Allah itu sebenarnya merupakan kunci mendasar dalam tazkiyatun nafs. Jadi bukan perkara ringan, bukan perkara yang bisa kita kejar dengan instan sebenarnya teman-teman. Perkara yang besar dan harus diperjuangkan sepanjang hidup. Perlu ilmu gitu ya, perlu mujahadah gitu. Imam Asy-Syafi'i, mohon maaf ya. Imam Asy-Syafi'i pernah bercerita ya. Ta'allamtu ilma la ghairillah. Dulu aku tuh mempelajari ilmu la ghairillah, bukan untuk Allah gitu. Kata Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Bukan karena Allahnya tuh maksudnya apa? Karena aku menginginkan menjadi seorang ulama gitu. Jadi dulu awalnya Imam Syafi'i mempelajari ilmu, kata beliau, itu karena ada keinginan untuk menjadi ulama. Itu kalau kata Imam Syafi'i itu tuh bukan karena Allah tuh niatnya kayak gitu, Masya Allah ya. Kata Imam Syafi'i begitu gitu. Tapi karena belajar itulah ilmu itu yang kemudian menuntunku kepada Allah SWT. Artinya apa? Artinya terkadang kita tuh melakukan satu amal di awal karena kadar pemahaman kita tuh sebatas itu ya tentang keikhlasan, kita melakukan dengan niat yang menurut kita tuh sudah baik gitu, sudah benar gitu. Tapi ternyata seiring dengan kita belajar gitu ya, berproses, dan kita menyadari ternyata dulu tuh kayak gitu nggak tepat ya, ternyata seharusnya seperti ini misalkan gitu ya. Jadi butuh waktu kadang-kadang untuk bisa sampai pada keikhlasan yang sesungguhnya. Kan ada ulama tabi'in yang mengatakan, aku mempelajari niat selama 13 tahun sampai mendapatkan insight-nya gitu, sampai dapat oh ini esensi ikhlas, Masya Allah ya, 13 tahun. Jadi sesuatu yang memang nggak bisa instan, harus terus belajar gitu ya, terus bermujahadah gitu. Dan Allah akan terus memperbaiki kondisi seorang hamba sepanjang dia terus ada dalam ketaatan kepada Allah SWT.
Teman-teman tahu Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf nggak? Al-Hafidh ya. Beliau tuh termasuk muasisnya tahfidz di kota gitu ya. Di bukunya beliau bercerita, dulu awalnya menghafal Quran itu hanya karena mengejar beasiswa untuk kuliah di UPIA, kata beliau gitu. Tapi seiring waktu, semakin bertambahnya ayat yang dihafal, Allah memperbaiki kondisinya gitu. Allah memperbaiki kondisi hatinya sehingga mampu meniatkan sesuatu yang lebih besar dari itu, sesuatu yang lebih Allah sukai niatnya gitu, niat yang lebih ikhlas gitu insya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita memulai satu amal mungkin belum sempurna niatnya, belum benar-benar tepat gitu ya, karena terbatas pemahaman kita. Tapi kalau kita belajar terus dan kita kemudian tidak meninggalkan amalan-amalan baik itu, maka akan ada saatnya Allah SWT memperbaiki niat kita. Nah, niat ini tuh jadi sesuatu yang penting, dan ini tuh baru satu bagian aja dari tazkiyatun nafs ya. Masih banyak amalan hati yang lain di dalam tazkiyatun nafs. Dan mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk belajar itu gitu ya. Ini alasan pertama, maaf baru alasan pertama. Alasan kedua saya agak cepat ya. Kenapa tazkiyatun nafs itu penting? Karena hati itu menjadi penentu kebaikan seorang hamba di sisi Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sanahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini sehat, maka jasadnya keseluruhannya itu akan sehat juga. Tapi kalau segumpal daging ini tuh bermasalah, sakit, maka semuanya jadi bermasalah gitu, kata Rasulullah SAW. Penglihatannya jadi bermasalah, lisannya jadi bermasalah gitu ya, tangannya juga jadi bermasalah gitu, pokoknya mah jadi masalah aja gitu. Kata Rasulullah SAW, ana wahiyal qalb. Dan ingatlah segumpal daging yang dimaksud itu, yang dia jadi penentu sehat atau tidaknya gitu ya, amal-amal kita seluruhnya itu adalah qalb. Itu ala wahiyal qalb. Dan ingatlah segumpal daging yang dimaksud itu adalah qalbu gitu. Bahkan ya, jadi apa ya, kuncinya ada di hati. Hati itu jadi penentu awal baik tidaknya seorang hamba. Nah, bahkan kata para ulama besar, misalnya Imam An-Nawawi gitu ya, sumber dan pusat kemampuan seorang manusia memahami itu sesungguhnya bukan di otak atau kepala, tapi melainkan di qalb. Makanya para ulama itu mengenal, kita juga mengenal ungkapan dari para ulama ya, al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu, pemahaman yang dalam gitu ya, pemahaman yang benar itu sesungguhnya fiqhul qulub, pemahaman dari hati. Jadi dipahami mendalam oleh hati, tidak hanya sekedar wawasan di otak kita, di kepala kita, tapi fiqhul qulub, pemahaman yang bersumber dari hati itu. Itu kenapa hati itu menjadi penentu kebaikan. Kemudian hati juga tempat jatuhnya pandangan Allah. Allah itu, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Allah nggak melihat label-label. Tapi yang Allah lihat itu adalah kondisi hati hambanya dan amalannya gitu. Jadi nggak penting sebenarnya label-label itu gitu ya. Nggak penting kita tuh apa istilahnya punya gelar menghafal Quran atau enggak gitu ya. Bukan labelnya yang penting gitu maksudnya. Kalau amalannya penting ya teman-teman ya. Tapi bukan masalah berapa juznya, tetapi bagaimana kita berusaha untuk memberikan perhatian kepada Quran, itulah yang akan sangat bernilai di sisi Allah SWT. Karena juz sekian juz itu juga label ya. Nanti kita mudah-mudahan sampai nanti pada penjelasan itu ya. Jadi Allah itu tidak melihat rupa, tidak melihat label-label yang melekat pada kita sebenarnya. Allah tuh nggak melihat kamu tuh statusnya liko atau enggak gitu. Tidak dilihat dari itu gitu. Kita semua bertanggung jawab kepada Allah SWT dan tidak bisa membawa label-label itu sesungguhnya di hadapan Allah. Ini aktivis dakwah atau bukan gitu misalkan. Itu label-label di dunia gitu. Sesungguhnya yang Allah lihat adalah kondisi hati kita. Maka berikan perhatian yang banyak gitu ya untuk kondisi hati kita. Dan kata Rasulullah SAW, takwa itu di hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Takwa itu letaknya di sini, sambil beliau menunjuk ke dada, ke qalbnya gitu ya, ke hatinya 3 kali. At-taqwa hahuna. Jadi takwa itu sesungguhnya gak bisa dilihat orang.
takwa itu kita yang tahu ya sebesar apa kualitas kita sesungguhnya di hadapan Allah SWT. Takwa itu hati penentunya, bukan sesuatu yang terlihat oleh kasat mata sebenarnya ya. Kita misalkan ini sesuatu yang tampak oleh orang lain itu tidak jadi jaminan ketakwaan. Misalnya kalau yang dekat dengan circumstances kita gitu ya, sudah tarbiyah berapa lama gitu ya. Oh, ada yang 7 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun. Itu mah label-label aja gitu ya. Sebenarnya itu mah kuantitas saja yang nggak jadi penentu sebenarnya. Karena sesungguhnya takwa itu kata Rasulullah SAW ada di hati. Apalagi ya, misalkan banyaklah contohnya. Mudah-mudahan nanti di slide berikutnya kita bisa lihat. Nah, kemudian alasan berikutnya kenapa kita perlu belajar tazkiyatun nafs? Karena kan penentu tuh hati ya. Sementara hati itu karakteristiknya mudah kotor, terus mudah lelah, mudah capek gitu. Dan mungkin sebagian kita juga merasakannya gitu, betapa kerasa gitu capek, lelah hati itu kerasa gitu ya. Kenapa mudah kotor? Karena yang pertama kali terdampak oleh dosa kita adalah qalb sesungguhnya. Jadi kalau kita melakukan satu kekhilafan, satu kesalahan, satu dosa gitu ya, yang pertama terdampak efek dari dosa itu yang akan merasakan dampaknya adalah qalbu kita sebenarnya. Rasanya kita pernah bahas ini dulu di materi muhasabah, mudah-mudahan teman-teman ingat gitu ya bagian materi ini gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, doa disahkan dalam dirimu. Jadi alat pertama yang muncul itu justru dari dalam hati kita. Jadi yang akan merasakan dampak dari dosa itu pertama kali hati. Dan Rasulullah SAW juga ngabarin gitu ya. Jadi manusia tuh ya kata Rasulullah SAW, kalau dia melakukan satu kesalahan, maka di hatinya tuh akan ada nuqtah, ada titik hitam satu gitu. Terus kalau habis itu dia sadar gitu ya, terus kemudian dia istighfar. Ya Allah, tadi saya lupa gitu ya melakukan ini, astagfirullah, mengistighfari, maka si noktah itu tuh jadi bersih lagi, hilang gitu. Tapi kalau dia nggak ngeh gitu ya melakukan satu kesalahan, tapi dia nggak diistighfari, ya udah noktah itu akan tetap di situ. Dan amalan buruk itu bersaudara saling. Jadi ketika satu dosa dilakukan, dia akan menarik dosa yang lain. Jadi lebih mudah melakukan dosa berikutnya. Maka setiap kali melakukan kelalaian, melakukan dosa, nambah lagi noktahnya gitu ya. Jadi memang mudah banget kotor. Kan dosa tuh lintasan hati aja bisa bikin dosa ya. Kita ngelihat apa gitu nggak sengaja, terus nggak kita istighfar, itu juga jadi dosa gitu. Jadi mudah banget hati tuh mudah kotor gitu. Maka kalau tidak diistighfari itu akan jadi hitam ya. Noktahnya banyak dan akhirnya dia akan tertutup hatinya, harus menghindari. Jadi mudah kotor. Nah, selain mudah kotor, qalb itu, hati itu juga mudah lelah. Kenapa mudah lelah? Karena memang tabiat hati, kenapa disebut qalb itu? Karena memang tabiatnya cepat banget bolak-balik gitu. Cepat banget bolak-balik. Kalau bolak-balik itu capek kan ya. Hanya mereka-mereka yang kemudian mengingat Allah lah yang diberikan ketenangan sehingga nggak cepat-cepat gitu bolak-balik. Relatif stabil. Mutmainnah itu kan, itminan itu tenang gitu ya. Tumaninah itu tenang. Jadi mereka-mereka yang sangat sering mengingat Allah lah yang kemudian Allah mudahkan untuk bisa hatinya nggak mudah berbolak-balik, jadi nggak mudah capek. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya kendali terhadap hati kita, pokoknya kita lepas aja gitu ya, kita ngelihat segala macam gitu ya, terus kemudian kita ngedenger segala macam nggak difilter gitu ya, dibebaskan gitu, itu mudah banget berbolak-balik, capek pasti hatinya. Kita mungkin juga pernah merasakan itu gitu ya, maka kendalikan hati supaya tidak mudah capek gitu. Itu sebabnya Rasulullah SAW sangat sering berdoa. Satu doa yang sering sekali dilantunkan oleh Rasulullah SAW adalah Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Wahai Allah, wahai zat yang muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi ala dini. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Tsabit qalbi ala ta'atik. Tetapkanlah hati ini, ya Allah, jangan dibolak-balikan gitu ya. Tetapkanlah hati ini dalam ketaatan. Nah, karena hati itu mudah lelah, maka carilah tempat-tempat peristirahatan untuk hati kita. Gitu ya. Ini yang sebenarnya menjadi objek pembahasan tazkiyatun nafs.
Nah, yang terakhir, kenapa tazkiyatun nafs itu jadi penting? Nah, ini juga harus jadi pelecut ya. Harus sering-sering diingat ya, teman-teman. Bahwa kelak di yaumul akhir, Allah itu hanya menerima mereka yang qalbunnya salim, yang hatinya bersih gitu ya. Sebagaimana Allah isyaratkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yaitu ketika nanti yaumul akhir, di hari ketika harta dan anak-anak itu tidak berguna, nggak ada manfaatnya kita punya harta banyak gitu kata Allah, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Satu hal yang akan sangat menolong seorang hamba menyelamatkan dirinya di hadapan Allah adalah qalbnya gitu. Maka kalau kita lagi rudet ya secara hati, rudetnya apa ya? Lagi sempit, dan kita pasti bisa ngerasain. Lagi capek, lagi sempit, asa berat gitu ya secara hati, asa bawaannya pengen kesel aja gitu ya misalkan ya. Ingat deh, duh sayang gitu. Sayang kalau kita melakukan amal baik tapi diiringi dengan hati yang kesep ya, hati yang enggak lapang gitu. Sayang nanti Allah nggak mau ketemu kita karena dia mau akhir sebelum dari gitu ya. Maka itu mudah-mudahan jadi perecut. Nah, bagaimana caranya melakukan tazkiyatun nafs? Yang pertama sekali ya, ini sarana utamanya adalah zikrullah. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan emang hanya dengan niat Allah deh, hati itu menjadi tatmainnul qulub. Hati itu jadi tenang, yang asalnya bolak-balik, hati itu menjadi tenang dalam satu kondisi stabil gitu ya. Apa yang membuat itu? Ala bidzikrillahi. Satu-satunya cara memang mengingat Allah SWT yang utama ya. Oh, Masya Allah. Sebentar. Saya kayak... Oh iya, sebentar ya. Kepencet tadi. Ya, saya lanjut ya. Zikrullah. Zikrullah ini sarananya bisa melalui sholat, bisa melalui zikir, kita almat surat ya, itu tuh maknanya banget. Kesempatan untuk mengingat Allah SWT. Kita tuh punya banyak kebutuhan kepada Allah. Maka saat baca almat surat, hadirkan rasa butuh sama Allah, sehingga kita tuh nggak pengen cepet-cepet selesai gitu. Kan kadang-kadang diburu cepat ya, pokoknya yang harusnya 3 kali jadi cuma sekali gitu misalkan ya, yang harusnya wazifah kubro dengan alasan sibuk ya misalkan, udahlah kita mah subro aja gitu misalkan ya, udah gitu subronya juga masih didiskon gitu, masih dipotong lagi dengan harusnya 3 kali ada yang 100 gitu ya, ini jadi 1 kali. Nah padahal sejatinya ya kalau kita tuh ngerasa butuh banget sama Allah, maka kita tuh akan selalu butuh momen-momen kita memanggil Allah SWT. Nah, wirid almat surat itu sebenarnya kesempatan kita untuk manggil Allah ya. Manggil Allah, dengan manggilnya aja udah jadi tenang kok. Apalagi dengan membaca doa-doa yang spesifik, Masya Allah. Jadi sebenarnya maknanya, jadikan itu tuh precious time gitu. Karena kita tuh akan butuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah tuh salah satunya bisa kita raih lewat momen-momen kita bersama Allah. Salah satunya saat kita baca almat surat. Jadi maknanya syukuri gitu ya. Dinikmati gitu kata per katanya. Nanti nggak selesai deh. Lebih baik bermakna daripada selesai tapi nggak bermakna kan gitu ya. Karena nggak ada gunanya kalau tidak disertai dengan hati yang fokus gitu ya. Nah, jadi bisa juga tadi zikrullah bisa lewat sholat, bisa lewat wirid zikir, dan bisa dengan Al-Quran. Baca Quran gitu. Bahkan menurut Imam An-Nawawi, zikir yang paling afdol ya. Zikir yang paling utama, zikir yang paling afdol itu adalah membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran dalam berbagai bentuk. Jadi kan banyak tuh macam-macamnya yang saya jelaskan ya, interaksi Al-Quran yang bisa kita lakukan. Nah, semua itu adalah zikir yang paling afdol karena dengan semua sarana itu kita tuh ingat Allah SWT. Jadi tujuan paling mendasar dari aktivitas itu adalah ingat Allah SWT. Karena bizikrillahi tatmainnul qulub, kan dengan ingat Allah lah kemudian kalau kita tuh akan jadi tenang gitu, yang asalnya heboh banget gitu ya misalkan kondisi hatinya yang asalnya nggak enak banget lah gitu, sedikit-sedikit akan luruh gitu, kekesatan-kesatan itu diganti oleh ketenangan dari Allah SWT. Nah, kemudian yang kedua, sarana kedua, bagaimana caranya melakukan tazkiyatun nafs? Kita perlu ilmu, makanya kita perlu majelis ilmu, gitu ya. Jadi sering-seringlah berada dalam majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, nah ini bersama-sama orang yang salih. Ini sebenarnya semuanya ada pembahasan khusus ya, tapi kayaknya nggak akan sempat, saya cuma sebutin aja ya. Kita akan masuk nanti ke spesifik tentang Quran.
Kemudian berikutnya dan perbanyak amal salih. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau sudah melakukan satu kesalahan, maka susulilah dengan amal baik apa aja. Pokoknya yang paling ringan, yang paling bisa kita lakukan saat itu, lakukan saat itu amal yang baik. Walaupun itu cuma buang sampah ke tempatnya gitu. Kan kalau lagi kita dalam kondisi lalai itu segala macam berat ya. Ya udah lakukan yang paling mudah aja deh, nggak usah yang muluk-muluk gitu ya. Nanti kalau yang muluk-muluk malah tambah stres karena kita nggak bisa-bisa gitu ya. Kalau dalam kondisi keimanan yang lagi futur kan berat segala macam gitu ya. Maka tapi tips Rasulullah SAW justru kalau lagi kayak gitu lakukan amal yang baik. Maka gimana caranya? Berarti caranya yang best practice-nya adalah ya udah semua amalan baik apa aja yang paling mudah kita lakukan segera lakukan. Karena sedikit-sedikit ya ketika kita melakukan amal salih, itu tuh kan amal salih itu juga bersaudara ya. Jadi kalau maksudnya bersaudara tuh ketika dia dilakukan, dia tuh akan mengajak temannya, dia akan mengajak saudaranya amal salih yang lain. Jadi lama-lama rasa berat itu akan sedikit-sedikit hilang. Percaya deh dan coba dilakukannya ketika kita ngerasa berat, lakukan apa yang paling mudah, nggak usah muluk-muluk dulu. Justru kalau muluk-muluk malah tambah stres, kita malah semakin down. Lalu saya nggak bisa kayak gini, saya mah kayak gini, gitu-gitulah ya. Jadi nggak positif. Jadi memperbanyak amal saleh. Kemudian berikutnya adalah dzikrul maut. Nah sebenarnya kayak pandemi gini kan sebenarnya banyak banget yang bisa jadi pengingat buat kita gitu ya. Kemudian berikutnya meminta pertolongan kepada Allah SWT karena Allah yang menggenggam hati kita. Jadi jangan lupa untuk meminta pertolongan Allah SWT. Nah, panjang banget ya ininya pengantar tazkiyatun nafsnya. Tapi semoga ada manfaat yang bisa diambil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena tadi kata Imam An-Nawawi, zikrullah yang paling afdol itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran dengan segala bentuknya. Dari mulai yang paling mudah dilakukan sampai yang tantangannya banyak gitu ya. Itu semua, kata Imam An-Nawawi, adalah zikrullah yang afdol. Dan zikrullah ini menjadi sarana utama untuk melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan hati, pembersihan diri gitu ya. Jadi kita coba ulasnya. Berapa menit lagi ya? Saya waktunya sepertinya tidak lama lagi ya. Jadi saya agak mungkin ada beberapa yang saya skip ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil yang penting-pentingnya. Nah, sebelum kita mengulas apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran, interaksi apa aja sih yang bisa kita lakukan yang bisa mentazkiyah nafs kita ya dengan Al-Quran, kita coba ingat kembali aslinya Quran gitu ya. Aslinya Quran itu yang pertama ya, aslinya Quran itu memberikan kesan mendalam bagi hati. Jadi ini tuh bukan cuman bukan cuman slogan, tapi sejarah pun juga mencatatnya gitu. Bagaimana teman-teman masih ingat mungkin ya kisah 3 orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya malah ya Abu Sufyan bin Harb, kemudian Abu Jahal dan Al-Akhnas ibn Syuraik. Mereka ini adalah para pembesar kafir Quraisy yang sudah mendeklarasikan dan memberikan instruksi gitu kepada masyarakat orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk jangan pernah mendengar bacaan Al-Quran. Jadi sampai pokoknya kalau mendengar bacaan Quran tutup telinganya gitu, sampai disumpel gitu ya. Saking takutnya sama bacaan Al-Quran. Tapi suatu kali qadarullah Allah SWT menakdirkan mereka ini pernah mendengar bacaan Al-Quran dari lisan Nabi SAW. Dan ternyata yang sekali itu, yang sekali mendengar bacaan Rasulullah SAW itu ternyata berbekas gitu di hati mereka sebenarnya. Taunya dari mana kalau berbekas? Karena ternyata mereka yang bertiga ini satu malam itu mereka saking pengen denger lagi gitu. Ada rasa kalau bahasa Inggris mah longing tuh gitu ya. Jadi longing tuh asa pengen gitu, kangen gitu ya. Pengen lagi mendengar bacaannya Rasulullah SAW. Maka mereka bertiga nggak janjian ya. Masing-masing itu punya inisiatif sendiri-sendiri dan berusaha menyembunyikan sebenarnya karena nggak mau ketahuan sama teman-temannya kan. Jadi mereka satu malam itu mengendap-endap ke rumahnya Rasulullah SAW karena mereka tahu Rasulullah SAW itu setiap malam membaca ayat Al-Quran gitu ya. Bahkan kalau sholat qiyamul lailnya juga agak dijaharkan gitu ya bacaannya. Nah, mereka tahu Rasulullah SAW itu setiap malam membaca Al-Quran sehingga mereka tuh mengendap-endap sembunyi-sembunyi gitu.
masing-masing nggak janjian gitu ya. Tapi qadarullah gitu ya, ketika mereka mendengar bacaan Rasulullah SAW, yang satu di sini, yang satu di sini gitu ya, di tiga titik yang berbeda, ternyata mereka bertemu gitu. Ketemulah mereka bertiga dan kemudian kamu ngapain gitu ya, kamu ngapain gitu. Ternyata akhirnya mereka mengakui bahwa mereka datang untuk mendengar bacaannya Muhammad gitu. Tapi kemudian akhirnya mereka saling menegur satu sama lain gitu ya. Nggak boleh lagi gitu. Pokoknya ini yang terakhir. Nggak boleh kayak gitu gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Akhirnya mereka pulang. Dan kemudian di siang hari mereka merasakan lagi rasa itu gitu. Mereka kangen lagi ingin mendengar bacaannya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya sampai diulang 3 malam. Dan mereka ketemu lagi 3-3-nya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk tadi gitu. Pokoknya nggak boleh sama sekali mendengar bacaan Al-Quran. Kalau mendengar, sumpah telinganya. Tapi dari situ kita belajar ya, orang-orang kafir saja yang belum ada keimanan kepada Allah di dalam hatinya, kalau dengar Quran tersentuh gitu. Ada kesan yang mendalam. Maka ini sebenarnya jadi evaluasi buat kita ya. Hari kita di mana kalau dengar bacaan Quran gitu. Apakah ada kesan yang mendalam kan di hati kita atau enggak gitu ya. Makanya jadi introspeksi. Kemudian aslinya Quran itu menghadirkan ketenangan dan menambah keimanan. Jadi setiap kali mendengar bacaan Al-Quran, apalagi membacanya gitu ya. Karena kalau kita membaca itu kan sambil dengar juga ya. Mau tidak mau kita akan mendengar juga. Maka Allah akan hadirkan ketenangan sesungguhnya ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar gitu ya, kemudian bertambah keimanannya. Kemudian Al-Quran itu aslinya adalah menjadi syifa, obat bagi segala macam penyakit. Maka kita mungkin pernah menemui atau bahkan mungkin kita pernah mengalami ketika dalam kondisi berat banget baca Quran, kan udah paksain, nggak usah mikir gimana, paksain aja baca Quran gitu ya. Pertamanya berat gitu, dikit-dikit lihat jam gitu misalkan ya. Tapi bertambah satu halaman kita baca, masuk halaman kedua, itu tuh akan semakin lama semakin ringan. Percaya deh, mungkin teman-teman juga merasakannya. Awalnya berat, tapi kalau kita paksakan untuk membaca, ternyata bacaan itu membantu kita untuk bisa melepas kekesatan hati gitu. Dan kemudian jadi ringan. Itu baru satu hal aja gitu, dan masih banyak lagi penyakit hati yang sebenarnya Al-Quran itu menjadi asyifa. Jadi obat berbagai penyakit. Kemudian Al-Quran itu juga inspiring gitu, mencerahkan. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka yang membacanya minal dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itu kan kalau bahasa trennya kita saat ini mencerahkan gitu ya. Dari yang asalnya nggak kebayang, nggak ngerti, itu karena kita mengkaji Al-Quran, terus kemudian jadi ya Allah ternyata kayak gini, kok saya baru ngerti sekarang ya gitu ya. Itu namanya inspired dan gitu, tercerahkannya. Kalau bahasa Arabnya yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sejatinya Al-Quran itu inspiring. Terus kenapa kita kok kayaknya baru sedikit ngerasanya hal-hal yang inspiring, karena kita mungkin masih sangat minim mengkajinya ya. Tapi sesungguhnya semakin digali semakin banyak hal yang mencerahkan hidup kita. Kemudian Al-Quran itu juga meneguhkan hati, menguatkan kesabaran. Kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW, wa kullan naqussu 'alaika, tidaklah kami mengisahkan kisah-kisah terdahulu kepadamu, manusabbitu bihi fuadak, melainkan untuk meneguhkan hati. Jadi ada banyak kisah di dalam Al-Quran yang kalau kita baca itu tuh meneguhkan hati banget gitu ya. Yang sebenarnya jadi pelipur lara banget gitu ya. Dan inilah sejatinya Al-Quran. Aslinya Al-Quran itu seperti ini. Hanya kadang-kadang kita dalam kondisi yang terjauhkan gitu ya dari hal-hal ini. Kadang-kadang kalau lagi semangat gitu, kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa satu persatu gitu merasakannya. Mudah-mudahan seterusnya bisa seperti itu. Nah, kita lanjut mudah-mudahan masih ada kesempatan beberapa menit. Mungkin saya review singkat saja ya.
Ada beberapa pilihan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Dari yang paling mudah banget ya, yang nggak perlu effort besar, sampai yang tantangannya besar. Saya bahasanya gitu ya, tantangannya besar. Jadi, apa yang paling mudah? Mendengarkannya. Itu pun termasuk interaksi dengan Al-Quran. Dan kalau tadi kita ingat kisah tadi ya, cuman mendengar aja itu udah sesuatu kok buat hati kita sebenarnya. Asal kita mendengarkannya dengan seksama gitu ya. Mendengarkan, kemudian berikutnya agak naik sedikit kesulitannya apa gitu. Membacanya walaupun tidak memahami maknanya. Kemudian naik lagi ke tingkat kesulitannya membaca dengan memaknai. Kemudian naik lagi ke tingkat kesulitannya menghafalkannya, dan berikutnya mengamalkannya, kemudian terakhir mengajarkannya, mendakwahkannya gitu ya. Ini dari mulai yang paling ringan, ini bertahap nih sebenarnya, dari mulai yang paling ringan sampai yang tidak mudah untuk melakukannya gitu ya. Tapi semakin ke bawah itu memang semakin banyak balasan kebaikan dari Allah SWT. Sebanding gitu. Pokoknya amalan itu sebanding pasti. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Makanya ada hadis Nabi SAW, ajruki anama nasobik. Sesungguhnya pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu. Pahalamu sesuai dengan kadar effortmu, sesuai dengan usaha yang dilakukan. Jadi semakin sulit itu tuh, justru kalau semakin sulit tuh kayak harusnya kita tuh merasa ter-challenge gitu, karena semakin sulit tuh itu prize-nya tuh semakin besar dari Allah SWT. Pasti itu mah. Jadi Qiyamul Lail misalkan itu nggak mudah ya, tapi memang itu sholat sunnah yang paling istimewa di sisi Allah SWT. Jadi selalu semakin tidak mudah, semakin besar ganjaran dari Allah SWT. Kita mulai dari mendengarkannya. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'annakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Rasulullah SAW itu terkadang meminta seorang sahabat untuk membacakan Al-Qur'an. Jadi karena memang mendengar tuh ada sensasi tersendiri ya. Makanya Rasulullah SAW juga dalam beberapa kesempatan tuh meminta Abdullah ibnu Mas'ud misalkan untuk membacakan beberapa ayat. Dan ketika mendengarkan Abdullah ibnu Mas'ud membacakan ayat, Rasulullah SAW tuh kata Abdullah ibnu Mas'ud, anakku melihat jenggotnya Rasulullah SAW basah gitu. Jadi Rasulullah SAW sedang terseduh-seduh gitu, karena mendengar bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang kata Rasulullah SAW, kalau kamu, jika engkau ingin mendengar bagaimana malaikat Jibril menurunkan Al-Quran, cara membacanya, maka dengarkanlah bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Masya Allah ya, Masya Allah gitu. Jadi mendengarkan ayat Al-Quran itu sesuatu yang istimewa juga, jangan diremehkan. Gitu. Allah melimpahkan rahmat kepada siapapun yang mendengar dengan seksama, dengan tenang. Gitu ya. Bahkan kalangan jin saja juga kalau mendengar Al-Quran mereka tuh juga takjub. Gitu. Kan surat Al-Jin gitu ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Quran yang menakjubkan. Jadi jin aja sampai kayak gitu pada manusia gitu ya. Bahkan di surat Al-Ahqaf itu mereka tuh saling ngingetin gitu, nyuruh diam ketika mendengarkan Al-Quran. Jadi interaksi yang pertama yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan. Kemudian yang kedua, membacanya walaupun tak paham. Ini sebenarnya ada bahasan tersendiri, tapi saya pikir tidak akan sempat. Nanti di-share materinya, teman-teman bisa baca. Kalau ada yang bingung bisa tanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Jadi membaca Al-Quran, walaupun tidak dipahami artinya, tapi Allah sudah janjikan 10 hasanah, 10 kebaikan. Jadi hilangkan syubhat gitu ya, syubhat pemikiran yang suka membisiki. Misalkan kadang-kadang suka ada teman kita bertanya, ngapain baca tapi nggak ngerti, yang mendingan nggak usah baca tuh gitu misalkan ya. Itu sama sekali nggak benar, karena satu-satunya bacaan yang bernilai ibadah dan Allah memberikan kebaikan 10 kali lipat walaupun kita tidak memahaminya, itu adalah hanya bacaan Al-Quran. Jadi jangan ragu, baca dan Allah sudah memberikan 10 kebaikan. Dan yang namanya kebaikan dari Allah ya, kalau di sini hasanah ya, hasanah itu nanti teman-teman baca ya hadisnya. Jadi Allah melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang namanya kebaikan dari Allah itu suka-sukanya Allah memberikan dalam bentuk apa? Bisa jadi
Allah memberikan kebaikan dalam bentuk kemudahan kita memahami satu materi gitu ya, di kesempatan yang lain. Atau misalkan kebaikan itu Allah berikan dalam bentuk Allah menghindarkan kita dari bahaya yang mengancam, misalkan itu juga kebaikan. Dan kita nggak pernah tahu kebaikan Allah itu datangnya dari mana arahnya. Maka jangan pernah sepelekan, pastikan tidak ada satu hari pun yang terlewat tanpa membaca Al-Quran. Dan ini yang pentingnya, kan kaidah fikihnya, jika engkau tidak mampu merengkuh seutuhnya, maka jangan tinggalkan sebagiannya. Kalau idealnya nih, batas minimal yang ideal itu satu hari satu juz, sehingga sebulan kita bisa hatam. Karena memang ada hadisnya gitu ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalaupun misalnya saya mah belum bisa, gimana tuh ya, saya cuma bisa sehari, tapi paling juga 3 lembar. Jika kita belum bisa merengkuh seutuhnya, kan kaidah fikihnya gitu ya, maka jangan tinggalkan sebagian. Kalau kita memang belum bisa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan, kalau kita memang belum bisa dawam gitu ya, membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, jangan tinggalkan yang kita mampu melakukannya. Pastikan ada ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari, gitu ya, walaupun kita belum paham. Ini bentuk interaksi yang kedua. Nah, bentuk interaksi yang ketiga, ini ada hadis yang Masya Allah, tapi mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan untuk bisa menjelaskannya. Kemudian bentuk interaksi yang ketiga, membacanya dengan memaknainya. Nah, kalau tadi tanpa makna, kita seringnya gitu ya, hatam biasanya sebagian besar kita, hatamnya memang hatam benar-benar hatam bahasa Arabnya gitu ya, tanpa membaca terjemahnya, apalagi baca tafsirnya gitu ya. Tapi itu juga sesuatu yang sangat baik di sisi Allah SWT. Nah, tapi kalau mau sesuatu yang lebih baik lagi, maka membaca dengan memaknainya. Ini saya skip karena terkait dengan pembahasan sebelumnya yang tidak sempat kita bahas. Nah, ini mungkin yang saya ingin tekankan terkait dengan memaknainya. Teman-teman sering dengar kan Al-Quran itu Minhajul Hayah. Minhajul Hayah itu referensi hidup, pedoman hidup, atau guidance book gitu ya. Mungkin nggak sih sesuatu itu jadi referensi buat kita, tapi kita nggak tahu artinya. Mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih kalau kita praktikum ya, kita menggunakan modul, mengikuti langkah-langkahnya, tapi kita nggak ngerti artinya. Mungkin nggak sih? Kan nggak mungkin sebenarnya itu. Jadi sebenarnya ya, maksudnya teh, jangan sampai hanya slogan. Kalau pengen Minhajul Hayah itu nggak jadi slogan, memang nggak mau kita harus tahu artinya. Karena secara logika ya, nggak mungkin deh kita merefer sesuatu tanpa kita tahu kan seperti itu. Walaupun tadi ya, Al-Quran itu kalau dibaca tanpa makna kan juga sudah jadi kebaikan. Tapi kalau kita ingin bisa mengamalkan Al-Quran, tidak cuma membacanya, tapi mengamalkan, pengen sedikit-sedikit merubah hidup kita sesuai dengan Al-Quran, memang nggak ada cara lain kecuali tahu artinya. Itu sebabnya apa yang bisa kita lakukan, dan ini memang sesuatu yang menurut saya harus dikejar. Bukan menurut saya sih, menurut para ulama, dan ini mah sudah jadi kesepakatan umum gitu ya, bukan menurut saya ya, afwan. Jadi bagaimana nih caranya? Yang pertama nih, yang paling mudah ya, baca terjemahannya. Nah ini nih, usahakan pernah hatam terjemah Al-Quran. Saya yakin kalau hatam tilawahnya, baca bahasa Arabnya pasti teman-teman mungkin udah berkali-kali. Tapi coba dicek, pernah nggak hatam Al-Quran? Kalau sudah, alhamdulillah banget gitu. Tapi kalau belum pernah, maka azamkan dalam hati. Saat ini juga. Karena setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi kalau teman-teman meniatkan, saat ini pasti akan dapat, insya Allah. Hadirkan azam. Pokoknya selama hidup, sebelum ajal menjemput, saya harus sudah pernah hatam terjemah Al-Quran minimal 1 kali. Minimal 1 kali ya teman-teman. Awalnya nanti kita akan agak asing dengan diksi Al-Quran. Tapi insya Allah, Allah tuh maha baik, Allah tuh maha memahamkan gitu ya. Nanti semakin lama kita membaca, kayak baca buku cerita beneran. Jadi awalnya agak-agak nggak ngerti gitu, karena diksi Al-Quran itu kan Masya Allah gitu ya, bahasanya tingkat tinggi ya. Jadi diterjemahkan juga, terjemahan depak tuh sebenarnya sangat-sangat tidak mewakili, dan kadang-kadang suka ada yang kita jadi bingung gitu ya bacanya. Tapi jangan berhenti ketika kita merasa, asa belum menangkap apa-apa gitu ya. Jangan berhenti, baca aja terus sampai hatam. Nanti bertambah juz gitu ya, kita akan mulai merasakan kenyamanan gitu. Allah hadirkan sesuatu deh di hati kita gitu. Dan Allah akan kemudian membantu kita untuk bisa beradaptasi dengan bahasa Al-Quran insya Allah. Maka
azamkan mulai saat ini juga saya harus bisa khatam terjemah Al-Quran minimal sekali seumur hidup. Gitu ya. Kemudian itu yang paling mudah soalnya, baca terjemahan. Kemudian berikutnya membaca tafsir atau mengikuti. Ini katanya sampai jam berapa? Sebentar lagi, insya Allah ya. Boleh minta waktu sekitar 5 menitan ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Membaca tafsir, kemudian mengkaji tafsirnya, dan terakhir mentadabburi Al-Quran. Ini yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan kebaikan lebih dari Allah SWT, melebihi kebaikan 10 kali lipat kebaikan dari membaca yang tanpa maknanya. Maksudnya tanpa memaknai. Jadi teman-teman bisa mulai dari baca terjemahannya. Kalau sudah punya basic bahasa Arab itu udah bersyukur banget, kita bisa mulai masuk ke baca tafsirnya, ikut kajian tafsirnya, atau bahkan mungkin sampai mentadabburi Al-Quran. Ini membaca dengan maknanya. Kemudian berikutnya adalah menghafalkan. Menghafalkan, aduh ini banyak sebenarnya penjelasannya, tapi saya maaf ya teman-temannya, karena waktunya nggak cukup. Saya mungkin hanya akan mengambil sejatinya seorang yang menghafal Al-Quran itu akan lebih termudahkan untuk selalu berada dalam petunjuk Allah SWT. Gimana enggak coba ya? Kan kalau kita nggak hafal, kalau perlu panduan, perlu arahan, kalau lagi menghadapi kayak gini tuh saya harus apa ya? Kita kan harus buka Qur'annya, kita juga nggak tahu ada di mana gitu ya kalau nggak hafal. Tapi kalau hafal, kita hanya cukup merecall, jadi memang lebih termudahkan gitu untuk bisa senantiasa ada dalam petunjuk Allah SWT. Karena Allah itu menemani kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Keingetan gitu ayat-ayat Allah dan mudah merecallnya kalau kita punya hafalan, apalagi kalau bisa menghafal sampai 30 juz. Karena sesungguhnya esensi menghafalkan ayat Allah SWT itu bukan sekedar supaya kita bisa membacanya kembali tanpa melihat Al-Quran, walaupun itu jadi step pertama ya. Kita bisa sholat dengan bacaan yang panjang, itu motivasi-motivasi awal, nggak apa-apa, itu sesuatu yang bagus gitu. Tetapi nanti lebih jauh lagi, sesungguhnya kita menghafalkan ayat Allah itu supaya lebih dekat sama Allah, karena mudah merecall petunjuk Allah SWT. Siapa lagi yang lebih beruntung gitu ya, selain orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah SWT. Jadi petunjuk terbaik yang senantiasa menemaninya gitu ya, petunjuk Al-Quran. Hidup sesuai dengan manhaj yang seharusnya itu Al-Quran. Ini saya skip saja, walaupun nanti teman-teman bisa baca ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil walaupun hanya dengan membacanya. Terakhir mengamalkannya. Nah, kalau bagiannya ini saya hanya akan mengambil satu hadis ya. Riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dulu orang-orang di antara kami jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran tidak akan berpindah ke ayat yang lainnya sampai dia memahami makna dan mengamalkannya. Jadi sebenarnya manhajnya para Rasulullah dan para sahabat dalam mempelajari, menghafalkan, mengamalkan Al-Quran seperti itu ya, Masya Allah. Tinggal kemudian kita bagaimana berusaha mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir adalah mengajarkan atau mendakwahkannya. Kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'ana, yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan saat ini? Segeralah membuat resolusi diri dengan Al-Quran pasca Ramadan. Karena saya yakin ketika Ramadan mah teman-teman pasti menggebu-gebu deh sama Qurannya. Nah sekarang pasca Ramadan itu nggak boleh dibiarkan begitu aja ya. Kalau misalnya trennya, nah ini trennya udah tren mau turun, jatuh bebas aja, jangan sampai gitu. Segera cut dan segera buat resolusi diri. Namanya resolusi diri itu berarti memperbarui azan. Segera perbaharui azannya terkait dengan Quran, tuliskan azannya, susun rencana bersama Al-Quran, sekian bulan ke depan misalkan ya, atau nggak usah lama-lama deh, sebulan ke depan apa yang akan kita lakukan bersama Al-Quran, segera buat azam baru, tuliskan rencananya, serahkan kepada Allah dan jalani gitu, segeralah melangkah. Kata Allah SWT, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan balasan yang baik oleh Allah SWT. Kata ini mungkin penutup ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya kalau jadi agak panjang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan nasihatnya kepada kita ya, bahwa kata beliau, kalaulah hati kita tuh bersih, niscaya hati kita tuh nggak akan pernah puas deh sama Al-Quran. Yang ada bawaannya, kangen, pengen baca lagi gitu. Kalau hati kita bersih, gitu, maka berikan effort untuk senantiasa memperbaharui hati kita gitu ya, membersihkan hati,
yang salah satunya caranya juga memang lewat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk, memudahkan kita. Kemudian terakhir, ini doa sebenarnya dari Rasulullah SAW. Sama-sama baca doa ini sebagai akhir materi itu. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, sebagai cahaya yang menyinari dada kami, sebagai pelipur duka kami dan menghapus kesedihan kami. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada hal-hal yang berlebihan gitu ya. Semoga Allah mengampuni. Saya kembalikan lagi ke Teh Ali ya. Mangga, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustazah Asti. Masya Allah sekali teman-teman, materinya sangat-sangat banyak ya. Kalau kata Ustadz Adi Dayat, hari ini banyak sekali daging yang didapatkan gitu ya. Dan tadi juga mungkin masih banyak yang belum terpaparkan, tapi sudah banyak sekali insight yang kami dapatkan di sini. Terima kasih saat dari materi yang disampaikan juga ya Ustaz. Jadi sebelum kita penutupan, mungkin mohon izin untuk dokumentasi dulu Ustaz. Boleh? Nah, silakan kepada teman-teman yang mungkin kan untuk membuka kameranya, silakan open kamera, mungkin ya kita akan mulai untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Silahkan mulai open kamera. Insya Allah nanti dokumentasinya akan diambil oleh saudara kita, Novi Pangestuti, tapi nanti hitungannya dari saya. Silakan teman-teman, mangga. Mangga boleh di-on-kan kameranya. Kalau di sini ada 2 slide ya, ada 2 slide. 38 partisipan. Oke, yuk teman-teman, kita on-cam dulu, kita cek dokumentasi dulu ya. Gimana, Nafi, udah siap? Oke, Nafi udah siap ya, teman-teman. Oke, ini untuk slide pertama dulu. Silahkan siapkan gaya terbaiknya. Hitungannya dari saya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide 2. Jadi teman-teman di sini belum tahu ya ada di slide berapa. Di slide 2 juga ada yang on kamera. Jadi gaya lagi ya teman-teman, kita bergaya lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Udah, Nov? Aman? Aman. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah bersedia untuk on kamera dan mendokumentasikan acara kita hari ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ustazah Asri Novianti. Terima kasih banyak, Ustazah. Sama-sama ya, jazakumullah khair. Oke, sebelum kita tutup, benar-benar kita tutup kegiatan pada hari ini, mungkin boleh ditutup dengan doa ya, tadi diantarkan dengan tilawah, maka diakhiri dengan pembacaan doa Robitoh yang akan disampaikan oleh Saudara Dewi. Kepadanya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahhadat 'ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih banyak Dewi yang telah menyampaikan doa Robitoh. Semoga segala rangkaian acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, berkah ilmu dan juga waktu yang kita gunakan dalam perkumpulan kali ini. Kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Likus Mawati. Sebelumnya, pesan terakhir, silakan boleh diisi bit.ly/4balikjr ya teman-teman, yang ada di kolom chat linknya. Saya Likus Mawati, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.